Ada konsep negara hukum formal yang menganggap hukum sebagai penjaga malam yang berarti sebuah negara hukum juga harus mempunyai negara kesejahteraan. Sistem ini mengharuskan negara untuk terlibat dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, seperti intervensi negara dalam bidang ekonomi dan masyarakat secara maksimal. Dalam usaha mencapai kesejahteraan bagi semua orang di Indonesia, ini adalah tujuan yang diidamkan dan diinginkan untuk dicapai oleh negara Indonesia. Indonesia adalah negara hukum dengan dasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan negara ini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Konsep negara hukum akan selalu berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Penegakan hukum tentunya menjadi perlindungan akan hak dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Melalui undang-undang hak-hak hukum dilindungi dan diatur mulai dari tingkat konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksanaan pekerjaan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Kedudukan mereka juga berpengaruh besar pada kemajuan perusahaan. Dalam pembangunan negara, tenaga kerja sangat penting karena mereka yang bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerjaan untuk melindungi mereka secara hukum. Perlindungan hukum adalah penting untuk melindungi harga diri dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan aturan hukum. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan perlindungan terhadap sesuatu dari ancaman lainnya. Aspek yang menguntungkan pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya adalah perubahan ketentuan upah minimum dalam pasal 88C, pasal 88D, dan pasal 88F, termasuk penegasan syarat penetapan upah minimum kabupaten atau kota UMK. UMK ditetapkan jika jumlahnya melebihi upah minimum provinsi, kabupaten atau kota yang belum memiliki UMK harus memenuhi syarat yang diatur dalam pemerintah untuk menetapkan UMK. Bahasan pembangunan ketenagakerjaan melibatkan banyak aspek yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan para pekerja sebelum, saat, dan setelah bekerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Karenanya dibutuhkan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, termasuk perencanaan tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesempatan kerja, layanan, penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas kerja dan daya saing tenaga kerja di dalam dan di luar negeri. Dalam penerapan hukum ketenagakerjaan, penting untuk memiliki instrumen yang mendukung hak-hak pekerja dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pekerja melalui peradilan hubungan industrial. Tujuannya adalah memberikan keadilan dengan proses penyelesaian dengan mudah, cepat, dan terjangkau. Hal ini memastikan prinsip-prinsip ketertiban, keadilan, dan kebenaran, serta kepastian hukum tetap dijunjung tinggi dalam pemberlakuan hukum. Sejarah PHI yaitu mengingat penegak hukum berperan sebagai inti dalam proses menuju tata hukum nasional, baik melalui pembentukan jurisprudensi maupun melalui proses penemuan hukum. Pengantar ilmu hukum kerap kali dinamakan ensiklopedia hukum. Dalam dunia studi hukum, yaitu mata kuliah dasar yang mampu mengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PHI merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar atau gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Istilah pengantar hukum Indonesia pada dasarnya mengandung beberapa gambaran, antara lain memberikan
suatu pandangan umum kepada ringkasan mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, memberikan suatu pandangan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain, menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar, asas, dan penggolongan cabang-cabang hukum. UU terbaru Ketenagakerjaan. Tujuan argumen politik yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut sangat jelas dan memiliki tujuan yang baik. Asumsinya adalah bahwa hukum apabila hasil dari politik dan memiliki karakteristik sebagai produk hukum. Karakteristik ini bisa dibuat apakah hukum bersifat responsif seperti yang disebutkan oleh Mariam untuk menentukan apakah Undang-Undang Nomor 13 2003 responsif atau ortodoks. Studi ini mempertimbangkan indikator dalam proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran. Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan tentang tenaga kerja mulai diperbarui dan mengatur lebih rinci lagi terkait perlindungan tenaga kerja tersebut dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perubahan peraturan tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya disesuaikan dengan tujuan dan pembentukan hukum tentang tenaga kerja itu sendiri, yaitu memperhatikan dan mewujudkan keadilan sosial bagi para tenaga kerja. Omnibus Law merupakan metode yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan pemangkasan peraturan. Konsep Omnibus Law bukanlah merupakan konsep hukum yang baru, namun Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang konsep ini. Omnibus Law pada umumnya dikenal sebagai undang-undang sapu jagat karena perannya dalam mengganti beberapa ketentuan aturan. Studi kasus pengantar hukum Indonesia. Pada 2020, UU Cipta Kerja mendapat gelombang penolakan kemudian dinyatakan inkonstitusional masyarakat oleh MK pada 2021 yang direspon pemerintah dengan mengeluarkan Perpu pada 2022. UU Cipta Kerja kemudian kembali disahkan pada pemerintah 2023. Dalam putusan terbaru, MK membuat saran agar pemerintah membuat UU Ketenagakerjaan tersendiri atau dipisahkan dari UU Cipta Kerja dengan perkiraan waktu 2 tahun penyelesaian. Berikut gambar kelompok buruh melakukan aksi demonstrasi untuk melakukan UU Cipta Kerja. Dalam hal sistem pengupahan yang dikembalikan sebelum terbit Undang-Undang Cipta Kerja, Aloysius mengatakan akan terjadi adu otot lagi antara serikat pekerja dan pengusaha saban tahun. Padahal, kata dia, Undang-Undang Cipta Kerja sudah menciptakan kepastian hukum bahwa penentuan upah minimum berdasarkan data-data independen dari BPS. Kasusnya adalah adanya politisasi, misalnya di masalah pengupahan, kemudian juga adu otot antara serikat pekerja dan pengusaha yang menyebabkan upahnya tidak berdasarkan data-data yang independen. Jelas Aloysius.